Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini berbeda dari video sebelumnya. Kalau kemarin aku bahas seputar tentang jalur seleksi UMPTKIN, dan di video kali ini aku bahas jalur lain yang juga menerima kota penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Nah, namanya jalur SBMPN. Nah, teman-teman, mungkin kamu yang nonton video ini mencari tahu tentang jalur seleksi ini. Jadi, jalur SBMPN itu adalah jalur yang mungkin banyak belum orang ketahui. Nah, untuk penjelasan lebih jauh lagi, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @latsolUMPTKIN, karena di situ aku membahas tentang jalur seleksi masuk PTN, PTS, dan juga latihan-latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, sebelum itu, kalau misalnya kalian ingin bertanya ataupun juga kalian mau konsultasi terkait jurusan maupun juga mencari tahu tentang perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, PTKIN, Politeknik Negeri, boleh kamu DM langsung di Instagram aku @rizkayaniamram. Nah, insya Allah aku jawab pertanyaan kalian dan juga membimbing kalian menuju perguruan tinggi impian. Nah, teman-teman, di sini aku masuk ke poinnya. Nah, kalian tahu tidak jalur SBMPN ini? Jadi, nama jalur SBMPN itu awalnya bernama UMPN, yaitu adalah Ujian Masuk Politeknik Negeri. Seiring dengan perubahan-perubahannya, itu berubah nama menjadi SBMPN yang singkatannya adalah Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Nah, kalau kemarin kan ada jalur UMPTKIN, yaitu adalah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang dimana UMPTKIN itu adalah dilaksanakan oleh PTKIN secara serentak atau di tingkat nasional. Nah, namun yang di sini berbeda dengan jalur ini adalah dilaksanakannya oleh kampus Politeknik Negeri yang dilakukan juga secara serentak dengan ujian tes. Nah, tahu kan perbedaannya? Nah, kalau misalnya PTKIN yaitu UMPTKIN kan dia dilaksanakan oleh PTKIN secara nasional serentak, sedangkan SBMPN itu adalah dilaksanakan oleh perguruan tinggi Politeknik Negeri yang dimana itu juga dilaksanakan secara serentak dan itu tingkatannya nasional. Jadi buat kamu yang berminat untuk masuk ke Politeknik Negeri, ayo coba jalur ini kalau memang kamu belum lolos di jalur-jalur sebelum-sebelumnya atau memang kalian sudah beberapa kali gagal mencoba. Nah, boleh kamu coba jalur ini. Siapa tahu lewat jalur ini kamu bisa mendapatkan keberuntungan kamu dan bisa masuk ke Politeknik Negeri yang menjadi mimpi kamu. Nah, oke. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih sistem dari jalur SBMPN. Nah, sistem dari jalur SBMPN itu adalah dia menggunakan jalur ujian tes. Tapi sebelumnya di sini aku akan menyinggung sedikit bahwa jalur SBMPN ini adalah jalur seleksi masuk yang dimana jenjang pendidikannya itu adalah diploma 3. Nah, dia hanya sampai D3. Nah, jangan sampai kamu sulit membedakan antara D3 dengan D4. Kalau misalnya D4 itu setara dengan sarjana atau S1, sedangkan D3 belum. Nah, kalau misalnya kamu ingin melanjutkan lagi 1 tahun, kamu bisa memperoleh D4. Tapi kalau misalnya untuk jalur SBMPN itu, untuk jenjang pendidikannya hanya sampai diploma 3. Oke, nah sudah paham? Nah, lanjut ya di topik sebelumnya. Nah, sistem ujian SBMPN itu dilaksanakan dengan ujian tes. Jadi, buat kamu yang ingin mendaftar jalur SBMPN, pasti kamu harus melalui ujian tes. Jalur SBMPN itu kan dilaksanakan secara serentak dengan politeknik negeri lainnya. Jadi seluruh politeknik yang ada di Indonesia menyelenggarakan atau membuka kuota untuk jalur SBMPN.
Nah, jadi buat kamu pejuang SBMPTN 2022, kamu harus persiapan, apalagi kan jauh SBMPTN ini adalah ujian tes. Jadi kamu pejuang SBMPTN 2022 harus mencari materi-materi ataupun prediksi yang keluar agar memudahkan kamu juga bisa mengambil peluang lolos di jalur SBMPTN 2022. Nah, jadi kamu baiknya untuk mencoba, jangan sampai kamu menyerah. Sudah 2 kali gagal atau 3 kali gagal, kalian berhenti mencoba. Coba saja, coba terus, karena ada banyak jalur-jalur yang lain yang juga membuka kesempatan buat kamu yang tidak lolos jalur SNPTN, buat kamu yang tidak lolos jalur SPAN-PTKIN. Ada banyak sekali jalur yang membuka kuota untuk menerima mahasiswa baru tahun 2022. Tinggal kalian mau tidak untuk terus mau coba, mau tidak untuk terus mau berusaha. Jadi harus yakin dulu, boleh capek, boleh lelah, tapi jangan sampai kamu menyerah. Di sini juga aku akan menjelaskan bahwa jadwal SBMPTN itu sudah mulai terbuka loh di bulan ini. Jangan sampai kamu baru tahu ketika pendaftaran itu sudah lewat. Jadi sekarang aku buat video ini untuk menginformasikan bahwa terdapat jalur SBMPTN yang terbuka, yang dimana jalur ini terbuka sampai tanggal 30 Juni 2022. Di sini juga aku akan menjelaskan sistematika atau bagaimana jadwal pendaftaran jalur SBMPTN 2022. Nah, jadwal pendaftaran SBMPTN 2022 itu adalah pendaftarannya dimulai tanggal 6 April sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi sekarang sudah mulai bisa loh untuk daftar SBMPTN 2022. Ayo, coba dari itu sekarang, jangan sampai kamu menyesal di akhir kalau misalnya kalian tidak punya opsi-opsi jalur seleksi lain untuk kalian bisa jadikan cadangan dan juga bisa memperbesar peluang lolos kamu dan memilih yang mana kampus terbaik yang kira-kira kamu akan tekuni 4 tahun ke depan. Nah, lanjut kemudian adalah pelaksanaan ujian SBMPTN itu dilaksanakan di tanggal 2 Juli 2022. Jadi teman-teman, ujian SBMPTN itu hampir sama kok juga sistemnya dengan ujian UMPTKIN kemarin. Nah, sekarang kan mulai ujian UMPTKIN. Jadi ujian SBMPTN itu juga dilaksanakan secara online. Jadi buat kamu yang sudah daftar UMPTKIN, yuk coba lagi jalur SBMPTN. Kalau misalnya kalian habis jalur UMPTKIN, boleh kok untuk daftar jalur SBMPTN, tidak apa-apa. Tapi itu tergantung dengan pilihan kalian masing-masing. Nah, kemudian pengumuman SBMPTN itu adalah di tanggal 9 Juni 2022. Jadi 1 minggu setelah ujian dilaksanakan, kemudian pengumuman SBMPTN 2022. Bedanya kalau SBMPTN itu kan ujiannya 1 kali ya, di tanggal 2 Juli. Namun kalau di UMPTKIN itu kan dia bersesi, dia pelaksanaannya sampai 3 hari. Nah, itulah yang menjadi pembeda dari sistematika di jalur SBMPTN 2022. Jadi buat kamu yang berniat masuk ke Politeknik Negeri, boleh coba jalur ini. Nah, kemudian di sini juga aku akan menjelaskan biaya pendaftaran jalur seleksi SBMPTN 2022. Jadi teman-teman, kalau kalian misal mendaftar jalur SBMPTN, maka kamu juga harus mengeluarkan biaya untuk pendaftarannya. Untuk biaya pendaftarannya itu tidak sama dengan jalur UMPTKIN. Kan biasanya UMPTKIN itu kan sudah ada tertera, itu biayanya adalah 200.000. Namun kalau jalur SBMPTN itu sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing dan juga disesuaikan dengan program studi yang kamu pilih. Jadi kalau misalnya sistematika di jalur SBMPTN itu kamu langsung mendaftar ke politekniknya, bukan kamu memilih, misalnya kan di UMPTKIN itu kamu langsung memilih, oh di pilihan pertama aku masuk di UIN Jakarta, pilihan kedua di UIN Bandung, pilihan ketiga di UIN Makassar. Namun untuk pendaftaran jalur SBMPTN itu kamu langsung memilih kira-kira kamu mau daftar di politeknik di mana. Nah, maka kamu akan mengikuti seluruh sistematika ataupun seluruh petunjuk dari pendaftaran politeknik yang kamu pilih tersebut. Nah, jadi untuk biaya untuk sistematika itu disesuaikan dengan perguruan tinggi dan juga disesuaikan dengan pilihan program studi kamu. Nah, jadi di sini juga aku akan menjelaskan siapa-siapa sih yang bisa daftar SBMPTN 2022.
Oke, nah persyaratan peserta yang bisa daftar SBMPN 2022. Di sini aku akan sebutkan. Yang pertama adalah memiliki NSN, yaitu nomor induk siswa nasional. Jadi buat kamu yang calon mahasiswa baru, kamu harus wajib nih untuk punya NSN dan juga NSS, karena itu masing-masing digunakan ketika kamu ingin mendaftar jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru. Terus yang kedua adalah maksimal berusia 21 tahun. Jadi kalau misalnya sudah melewati umur 21 tahun itu sudah tidak bisa lagi untuk daftar jalur seleksi ini. Terus yang ketiga adalah kamu termasuk lulusan 3 tahun terakhir. Jadi termasuk tahun 2020, 2021 dan 2022. Yang keempat adalah memiliki nilai rapor 1-6 dan juga memiliki ijazah ataupun SKL. Nah, kenapa hal ini menjadi persyaratan untuk peserta SBMPN 2022 adalah karena kamu akan melampirkan dan juga akan memasukkan berkas-berkas yang sesuai dengan ketentuan politeknik tersebut. Terus yang terakhir adalah belum diterima di jalur penerimaan SNPN 2022. Nah, teman-teman, kemarin aku sempat singgung loh tentang jalur SNPN 2022, yaitu jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri, yang dimana jalur ini tanpa ujian tes. Nah, ini sama juga dengan SBMPN, bedanya cuma ada yang ujian, ada yang tanpa ujian, tapi jenjang pendidikannya itu sama-sama D3 atau diploma 3. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman terkait tentang apa itu SBMPN, bagaimana sistem SBMPN, jadwal pendaftaran SBMPN, dan juga biaya pendaftaran SBMPN. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian mencari tahu tentang link pendaftaran SBMPN, aku langsung cantumkan di deskripsi video ini. Jika dirasa bermanfaat video ini, kamu langsung share ke teman-teman sekalian yang ingin daftar SBMPN 2022. Jangan sampai terlewati, batasnya sampai 30 Juni 2022. Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung saja tanya di kolom komentar dan juga bisa langsung saja DM aku di @rizka_yani_amram. Jangan lupa lagi klik tombol subscribe channel YouTube ini supaya aku tambah semangat lagi upload videonya, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi channel YouTube ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru yang aku update setiap minggu. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.